Engkau bilang Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Penyayang. Jalani semua perintah Engkau ya Allah. Aku diuji seperti ini. Kenapa ya Allah? Enggak kuat, enggak kuat. Film dimulai di mana nampak orang tua yang sedang mengantar anaknya menuju sebuah hotel di mana putri tercantik mereka yang bernama Fatia akan melakukan akad nikah secara tertutup. Ikhlas nak, Mas Fatia itu orang baik. Baik tapi suami orang. Sang ayah meminta keikhlasan hati Fatia untuk menikah dengan pilihan dirinya, dan walaupun sudah berbesar hati, jauh dalam relung hatinya Fatia berharap akan datang sosok pangeran tampan yang akan menggagalkan pernikahan ini. Fatia berusaha ikhlas, karena Fatia mau dinikahkan dengan Pak Satya. Dia memilih jalan ini, lalu dipilihkan Allah untuk Fatia. Scene beralih di mana Fatia sejatinya adalah seorang guru yang selalu membimbing muridnya untuk menghafal dan mencintai ayat suci Al-Quran. Lalu kita akan dibawa ke sebuah momen di mana Ustadz Sukron, ayahnya Fatia, sedang menyambut kedatangan pria dewasa tampan bernama Satya. Dia adalah donatur terbesar pesantren di tempat Ustadz Sukron dan Fatia mengajar. Ganti mobil lagi nih Mas. Ganti Ustadz. Nambah. Masya Allah, Masya Allah. Diceritakan Fatia kala itu masih berusia 20 tahun dan sedang ingin melanjutkan pendidikan ke Kairo melalui jalur beasiswa. Tapi tiba-tiba muncul sosok tampan bernama Raihan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bos, kayaknya apa kabar? Iya, mau pulang. Aku antar ya. Raihan yang ingin mendekati Fatia mencoba mengantar Fatia pulang, namun Fatia menolak secara halus, dan sampai di sini Raihan belum menyerah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malam harinya Fatia mengatakan niatnya untuk berkuliah di Kairo, namun sang ayah tidak meridhoi dan berharap anak tercantiknya itu segera menikah. Kalau enggak, Ya doain dong, Billy. sholat itu bini. Matang-matang direncanakan dari sekarang. Bangun rumah tangga dulu, misalnya. Kan nanti kalau setelah menikah kan nanti bisa. Keesokan harinya Ustadz Sukron ditegur oleh pemilik pesantren, di mana beredar kabar miring dalam waktu dekat Ustadz Sukron akan mendirikan sebuah pesantren juga. Namun Ustadz Sukron yang masih miskin berkata, dari mana duitnya? Jangan sampai persaudaraan kita rusak dengan hal-hal yang tidak semestinya. Kembali ke sosok Raihan yang membawa sahabatnya bernama Dito, namun Raihan harus kecewa walaupun sudah membawa pihak ketiga. Fatia masih saja menolak. Kan nggak berduaan. Tetap nggak mau. Aku pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak lama setelah itu muncul sosok Ustadz Hadi yang memberi nasihat, jika ingin mendekati hati seseorang maka dekatilah pemilik hatinya, yaitu Allah. Terus-terusan ditolak. Jangan deketin Fatia, tapi deketin pemilik hatinya Fatia, Allah. Sementara itu Ustadz Sukron nampak begitu sumringah manakala Satya membelikan 1 hektar bidang tanah agar impian Pak Sukron memiliki pesantren bisa segera terwujud. Ini membuat saya curiga ada udang di balik bakwan. Hari demi hari berlalu, hubungan Raihan dan Fatia semakin dekat. Bahkan Raihan sempat nyeletuk akan menikahi Fatia, yang membuat Fatia hanya terdiam sambil tersenyum manis. Aku lagi deketin sang pemilik hati. Dia mau buka hati kamu buat aku. Terserah kamu deh. Rasa saling suka itu cuma pernikahan. Aku mau nikahin kamu. Aja, mau apa enggak? Oh, udah terserah. Amel yang mendukung rencana Raihan berharap Raihan bertemu Ustadz Sukron untuk menyatakan niat baiknya. Tapi ternyata Ustadz Sukron melihat kejadian itu dengan wajah cemberut.
Singkat waktu, Ustadz Sukron mengatakan bahwa akan ada seorang pengusaha soleh dan kaya sekaligus sahabat ayah. Dia bernama Satya yang akan melamar Fathia. Namun Laila menolak karena dia tidak rela anak yang dia sayangi dijadikan istri kedua oleh seseorang yang seumuran dengan suaminya. Satya, Bi? Ya Allah, Bi. Mas Satya itu kan seumuran kita. Malam harinya mereka masih saja ribut. Bahkan Fathia yang mendengar sampai terbawa mimpi di mana dia memakai gaun pengantin sekaligus undangan atas nama dirinya. Keesokan paginya Fathia dan Ustadz Sukron bertemu dengan Pak Satya di mana Fathia memberanikan diri. Dia menerima lamaran Pak Satya dengan syarat dipertemukan dengan istri pertama dan istri pertama ridho dengan poligami ini. Jadi gimana, Tia? Sudah mau ya? Bukannya sudah punya istri apa? Berhak untuk mempunyai istri lebih dari satu orang. Tapi istri pertama Bapak tahu. Insya Allah nanti saya akan kasih tahu. Dan keikhlasan bagi pihak perempuan. Istri kedua yang disembunyikan dari istri pertama. Dan ternyata alasan kenapa Ustadz Sukron ingin anaknya menikah dengan Pak Satya adalah karena hutang budi, di mana dahulu Ustadz Sukron meminjam duit demi membayar biaya pengobatan anaknya yang bernama Rozak. Sampai pada akhirnya Rehan menemui Ustadz Sukron dan melamar Fathia. Namun Ustadz Sukron menjawab Fathia sudah dilamar oleh seseorang yang lebih baik dari sosok Rehan. Yang melamar Fathia yang lebih baik dari kamu. Kamu pergi dari sini dan jangan pernah ganggu Fathia lagi. Rehan yang merasa hancur karena dihina justru membulatkan tekad mulai sekarang akan menjadi sosok yang lebih baik dan di masa depan dia akan lebih sukses. Fathia yang dilanda kesedihan mendalam terus bermunajat mendekatkan diri pada Sang Pencipta agar hati dan imannya selalu dikuatkan dalam menghadapi cobaan. Sampai pada akhirnya hari pernikahan telah tiba, di mana Fathia dan Pak Satya menikah secara siri dan Fathia tidak diberikan sebuah rumah oleh Pak Satya. Dia hanya tinggal di sebuah apartemen. Singkat waktu, manakala Fathia sedang mengajar, dia tiba-tiba mual. Sontak para murid curiga karena sepengetahuan mereka Fathia belum menikah dan pernikahan Fathia dilakukan secara tertutup. Fathia yang sedang hamil memberi kabar baik itu pada keluarganya. Namun saat bertemu Amel, dia kecewa karena tidak diundang. Tapi Amel juga merasa iba karena melihat Fathia begitu tersiksa dengan pernikahan ini. Gue tutup-tutupin ini dari kamu. Kamu gak salah. Tanpa tahu apa yang kamu alami. Tanpa sengaja Fathia kembali bertemu Rehan dan Rehan berbesar hati dengan mengucapkan selamat dan doa terbaik untuk keluarga kecilmu. Doa terbaik kamu, suami dan anak yang kamu kandung ya, Fat. Lambat laun kehamilan Fathia menjadi masalah besar karena seorang guru tidak layak nikah diam-diam dan kelayakan Fathia menjadi seorang guru makin dipertanyakan. Sementara itu, Ustadz Sukron ketahuan oleh pemilik ponpes di mana dia menghasut para donatur untuk berinvestasi dengan ponpes yang akan dia bangun, dan pada akhirnya sebagai sebuah sanksi keluarga Ustadz Sukron terpaksa diusir dari rumah fasilitas ponpes. Harusnya mereka nggak bisa dong, Bi, usir kita begini. Abi punya salah apa sih, Bi? Itu kan junior Abi di pesantren dulu. Kenapa kita makin diusir segala? Kita pergi dari sini. Kemana, Bi? Yang jelas keluar dari sini. Ustadz Sukron yang kebingungan akan kemana justru menemui Pak Satya. Namun anehnya Pak Satya menyuruh mereka menunggu di SPBU karena takut ketahuan istri pertama bahwa dia telah menikah lagi. Tapi diusir dari pesantren, Mas. Nanti nggak punya tempat tinggal lagi, Mas. Dekat sini ada pom bensin. Kan ke sana. Nah. Sesampainya di dalam hotel, Fathia menagih janji tentang sikap adil seorang suami, di mana sampai saat ini
pernikahan Satya belum diadakan resepsi. Alhasil sampai sekarang image buruk selalu saja tertuju kepada dirinya. Bapak sembunyikan dari istri Bapak, dari keluarga Bapak, sampai kapan Pak? Adil dalam poligami itu syarat mutlak. Saya disembunyikan. Bahkan Fathia merasa bahwa Pak Satya telah menghancurkan hidupnya. Keadilan macam apa ini? Menjadi seorang istri yang disembunyikan. Sungguh sebuah ironi untuk penghafal Al-Quran. Setelah Satya kembali ke rumah, istri pertama langsung murka dan memberikan foto perselingkuhan suaminya itu. Namun Satya menjawab, "Dia istriku, dia wanita mulia, dia penghafal Al-Quran." Namun Helen tetap ngotot agar Satya meninggalkan Fathia. Salah saya apa, Sat? Jadi istri yang terbaik buat kamu. Kamu bukan siapa-siapa sampai sekarang. Saya nggak nuntut apa-apa dari kamu, Sat. Saya cuma pengen kamu setia. Kamu tinggalkan perempuan itu sekarang. Emosi Helen yang memuncak sampai ubun-ubun membuatnya nekat masuk ke kamar Fathia. Bahkan Helen berniat mengusir Fathia dari apartemen yang dia tempati. Saya minta kamu pergi dari kehidupan suami saya selama-lamanya. Alhasil dengan berurai air mata, Fathia terpaksa tidur di sebuah pom bensin yang paling dekat. Keesokan paginya di sebuah pantai, Fathia berteriak mengadu mengapa hidupnya dihinakan seperti ini, padahal dia sudah menghafal Al-Quran dan berbakti pada orang tua. Sungguh cobaan yang sulit dimengerti. Engkau bilang Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Penyayang. Jalani semua perintah Engkau ya Allah. Aku diuji seperti ini. Kenapa ya Allah? Enggak kuat. Umi Laila yang tidak mau lontang-lantung lagi terpaksa tinggal di rumah saudaranya. Lantas Umi Laila merasa semua cobaan ini hanyalah karena ego suaminya. Dan sampai sekarang Sukron belum meminta maaf pada Fathia. Ini semua gara-gara Satya. Sadar, Bi, karena membuat keluarga kita seperti ini. Dan Fathia juga kehilangan keyakinan kepada Allah. Bukan Satya, tapi Abi. Sementara itu, Fathia yang penghafal Al-Quran lambat laun meninggalkan sholat. Bahkan dia semakin stres menyaksikan orang tuanya yang selalu bertengkar. Dia, ya Allah. Singkat waktu, Fathia melahirkan secara normal dan menamai anaknya dengan nama Zahra. Namun Fathia yang semakin jauh dari agama, jauh dari suami, harus begadang setiap hari, semakin membuatnya semakin depresi. Udah. Nak diem, nak. Ayo. Sampai pada akhirnya, manakala Fathia sedang mengasuh anaknya, dia melihat seorang penjual kerupuk buta yang akan ditipu oleh pembelinya. Dan Fathia mencegah itu. Lalu penjual kerupuk buta itu justru berterima kasih kepada Allah. Jadi berapa? 20. Tuh. Alhamdulillah. Terima kasih Allah. Fathia menanyakan, mengapa kamu berterima kasih kepada Allah, padahal Allah jugalah yang membuat mata indahmu menjadi buta. Namun dia menjawab, mata boleh buta, namun hati ini selalu melihat kebesaran Allah yang sampai detik ini masih memberi kesempatan untuk bersyukur dan beribadah. Setelah dia mendengar curahan hati Fathia, dia menjawab, siapapun di dunia ini, mau penjual kerupuk ataupun penghafal Al-Quran, akan selalu diuji. Karena sejatinya hidup adalah ujian, dan tugas manusia hanya bersyukur dan bersabar. Kalau hatinya redo, selalu indah, selalu. Fathia yang mendapat hidayah melalui penjual kerupuk lantas kembali giat beribadah. Namun dia kembali diuji manakala suami yang dia tunggu kedatangannya justru sekarang telah tiada. Yang meninggal. Inna lillahi Sesampainya di kediaman Pak Satya, Sukron mendengar kabar buruk bahwa cucunya tidak mendapat warisan. Dan di titik inilah Sukron tersadar bahwa dia sangat egois pada anaknya itu. Kesini bukan untuk menuntut warisan anak saya ke keluarga bapaknya.
Kami ingin mengucapkan belasungkawa kami. Abi betul-betul egois dan mengorbankan kamu demi tujuan Abi. Sedikit pun kamu gak pernah protes. Maafkan Abi, ya. Tak lama setelah diterpa ujian bertubi-tubi, pihak Ponpes kembali menerima keluarga Ustadz Sukron untuk tinggal di wilayah Ponpes, dan bersamaan dengan itu Fathia mencoba tertarik mengikuti seminar pengembangan diri. Dan ternyata sosok pengisi seminar itu adalah Rehan, sosok yang Fathia harapkan menjadi suaminya di masa lalu. Dan Rehan sekarang mendalami agama bukan karena wanita. Menghadirkan kegelapan dalam hidup kita, bukan karena Allah marah, kita dapat melihat cahayanya. Singkat waktu setelah seminar selesai, Fathia justru melihat Rehan bersama calon istrinya yang akan menikah dalam waktu dekat. Namun pertemuan Rehan dan Fathia kembali membuat luka, dan Rehan mulai ragu akan menikah dengan siapa. Kamu apa kabar? Anak dan suami sehat? Aku udah meninggal. Mau menikah. Semoga lancar ya. Tanpa diduga, Rehan memutuskan menikah dengan Fathia, sosok janda beranak satu yang semenjak kecil sangat dia kagumi. Dan Rehan sangat menginginkan anak wanita, dan beruntungnya Zahra adalah wanita. Istri saya. Alhamdulillah. Ini Zahra. Resepsi pernikahan mereka berjalan penuh haru. Bahkan 2 tahun kemudian Fathia kembali hamil, dan tentu saja itu membuat mereka semakin berbahagia.